sahabat AMS yang saya cintai, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Hari ini ya, kenalkan dulu, saya Anang Hidayat, ya, saya pendiri AMS Group Indonesia. Dan di sini ada di samping saya Nurholis dari CV CEO Group Indonesia, owner dari kota Sragen. Ya, satunya lagi. Oke, saya Boy, owner dari Opis Ngawi. Aslinya mana Pak Boy? Aslinya Ambon. Dari Ambon ya, terus Iya. punya kantor di sini ya? Iya, benar sekali. Baru berapa lama di sini Pak Boy? Di sini kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan ya? Nggak Iya. sampai ya? 5 Iya, bulan nggak kurang sampai, ya? 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan jalan ya? Iya, 5 bulan jalan, Oke, Pak. dan Pak Boy juga selama menjalankan kantor di sini, dan kantor pertama ya, Kantor pertama saya. baru tadi pagi Iya. ada promosi New Assistant Manager. Iya, benar sekali, Oke, Pak. luar biasa sekali. Kebetulan New Assistant tadi juga adik kandungnya sendiri ya? Oh iya, benar. Cewek lagi ya? Cewek ya. Oke, luar biasa sekali. Pak Koles asli dari Ngawi? Dari Ngawi, Aslinya Ngawi? asli Ngawi. Kantornya di Sragen. Sragen. Di Sragen berarti sebelahnya Ngawi ya? Iya. Iya. Sudah berapa lama di situ Pak Koles? Kurang lebih udah 6 bulan. Udah 6 bulan ya. Jadi mereka ini adalah salah satu dari sekian banyak owner saya yang kebetulan saat ini kita lagi ngumpul di Ngawi ya, dan kita lagi ada di puncak ini, di puncak Gunung Lawu, tapi masih belum puncaknya ini ya. Ini di tempat ada pemandian namanya Sumber Lanang. Sumber Ya. Lanang, mantap ya. Kebun teh Damus. Pak Koles bisa ceritakan nggak kenapa kok Pak Koles bisa punya kantor sendiri? Mungkin ada dari teman-teman yang lagi proses di sana, mungkin barangkali termotivasi kan. Kisah singkatnya aja perjalanannya Pak Koles. Sama mereka juga mulai dari nol kan, dari lapangan semua. Oke. Dan Pak Koles sekarang ya bisa punya kantor sendiri, sudah punya mobil dan sebagainya. Oke, betul Ya, sekali. bisa diceritakan Pak Koles? Oke. Teman-teman semuanya, jadi saya mungkin hari ini mau bercerita sedikit ya tentang kenapa kok mungkin saya hari ini mungkin bisa sukses ya di PT AMS Group Indonesia ya, karena dari PT AMS Group Indonesia sendiri memberikan sebuah peluang ya, memberikan sebuah kesempatan bagi kita semuanya yang mungkin hari ini masih proses, masih berjuang ya, masih ya mengalami namanya jatuh bangun. Jangan takut guys, jadi karena dari jatuh bangun itu kita akan kedepannya, kita akan mungkin betul-betul bisa menikmati kehidupan kita ya. Jadi yang kita cari hari ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang itu datang sama kita. Nah, kalau sudah kita mendapatkan sebuah peluang, kesempatan, manfaatkan, ambil peluang itu. Karena kenapa kita bekerja ini bukan sekedar bekerja saja, karena bekerja untuk masa depan. Ya, bagaimana kita bisa hari ini ya bisa mungkin mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan mungkin ya jam waktu kerja ya yang sangat luar biasa sekali. Bisa Kita santai ya bebas, sekarang ya? santai. Pak Koles, prosesnya sekarang jadi owner ya di Sragen ya. Sekarang udah punya beberapa organisasi ya. Pak Koles juga mengalami dari nolnya itu dari lapangan atau gimana Pak Koles? Iya, betul sekali. Jadi saya juga mungkin mulai dari bawah. Dari lapangan nol, dari lapangan, dari mulai Tolak awal ditolak, diusir, dimarahin. Pertama kali kenapa Pak Koles kok mau melakukan, kenapa kok mau harus ke lapangan gitu? Ya, karena di lapangan itu adalah sebuah penggemblengan, sebuah mentalitas ya bagi kita ya. Kalau mungkin tanpa kita gembleng mental kita tidak akan mungkin bisa melalui sebuah kegagalan ya, untuk ke depan bisa mungkin lebih maju lagi gitu. Kebetulan ya Pak Koles ya adalah anak didik saya langsung ya, dan Pak Ya, Koles yang betul saya didik sekali. di lapangan langsung ya. Saya sendiri juga dari lapangan loh ya. Jadi jangan kira kalian ini taunya saya sukses, saya nggak ke lapangan. Saya juga dari lapangan. Dan Pak Koles ini salah satu bukti hidup yang saya didik dan yang tahu di lapangan. Ya, waktu itu sekitar tahun 2001. Iya, Ya, betul kurang sekali. lebih 2001, dan Pak Koles masuk ya tahun 2000-an lah, tahun 2000-an lah ya. Jadi kita udah proses, dan Pak Koles salah satu orang yang saya didik dan sekarang udah bisa sukses. Jadi semua dimulai dari nol. Termasuk saya dan juga termasuk Pak Boy ya. Oh iya, benar Pak sekali. Boy dulu masuknya di mana Pak Boy? Saya dulu masuknya dari Ambon. Di Ambon, jadi Iya. kantornya Pak Koles ya. Kantornya Pak Holis ini Iya, kebetulan betul beliau sekali. ada Di juga. Ambon ya. Ada Pak Beliau Koles ada juga juga ya. di sini. Ya, masuk di sana. Ya, saya juga tidak nyangka dengan mungkin lulusan tamatan SMA kok bisa jadi owner gitu. Dulunya Pak Boy kerja apa dulunya? Dulu kerjanya nelayan, Pak. Oh, nelayan ya. Iya. Pak Koles dulu kerjanya apa Pak Koles? Kalau saya dulunya Masih kuliah ya? kuliah, ya. Dan Kuliah mungkin sambil freelance. nyambi. Nyambi. Apa Pak Koles? Bengkel itu, bengkel Bengkel las ya. Bengkel las ya. Betul sekali.
Nah, saya ingat ya Pak Koli dulu waktu itu masih kondisinya kuliah Kuliah. semester akhir ya, Semester 6 ya. Belum akhir ya, masih kurang Belum. 2 semester lagi. Dan Pak Koles berani memutuskan itu keputusan yang sangat-sangat saya kira itu yang butuh pemikiran yang Ya. sangat dalam, pemikiran yang panjang. Akhirnya Pak Koles memutuskan untuk stop kuliahnya dan bergabung di AMS untuk berani proses ke lapangan. Iya, betul sekali. Itu gimana perasaan Pak Koles pertama kali memutuskan untuk mau proses itu gimana? Ya, waktu pertama sekali waktu memutuskan proses itu ya sangat sulit sekali bagi saya ya. Butuh pertimbangan panjang, butuh konsultasi, terutama saya konsultasi langsung dari Bapak Anang langsung sendiri ya. Sama saya waktu saya masih Iya, ingat ya. betul sekali. Waktu itu kan Bapak Anang pernah bilang sama saya, jadi bahwa masa depan itu di tangan kamu sendiri, yang ditentukan adalah kamu sendiri. Makanya hari ini ambil keputusan itu, salah satunya. Kamu harus berani, kamu laki-laki, itu yang selalu saya ingat. Nah, makanya sampai hari ini saya betul-betul terima kasih ya untuk pendiri PT AMS Group Indonesia. Oke. Bapak Anang. Berarti Pak Koles berarti berani ngambil keputusan dan itu saya sampaikan sekitar 19 tahun yang lalu ya. Jadi 18 tahun yang lalu saya sampaikan ke Pak Koles. Bingung Pak Koles dulu ya, dia masih kuliah, waktu itu masih cuti ya. Cuti kuliah dulu sekitar 1 semester terus diperpanjang lagi ya, dan disitulah mikir ya. Godanya juga banyak ya Pak Koles ya. Wah, banyak sekali. Waktu itu dari keluarga juga disuruh balik ya. Banyak sekali. Disuruh pulang ya. Iya, negatif tuh banyak sekali. Kenapa pokoknya. disuruh pulang? Kenapa kok disuruh pulang waktu itu? Pak Karena melihat waktu saya proses waktu awal tuh mulai dari nol ya saya kurus, Kurus, hitam, kering. Ya kayak nggak makan kamu nak di sana seperti itu. seolah-olah kayak kita ini Sengsara, sengsara iya, gitu. betul sekali. Padahal Ambiar. enggak, kan? Iya, tapi yang penting intinya adalah kita punya tujuan untuk masa Oke, depan. benar. Ternyata hasil dari keputusan Pak Koles beberapa tahun yang lalu yang sekarang dinikmati. Iya, betul Andai sekali. kata Pak Koles waktu itu mungkin tidak memutuskan untuk proses di perusahaan ini atau mungkin masih lanjut kuliah, kita nggak tahu ya. Mungkin Pak Koles jadi karyawan atau mungkin jadi PNS Ya. dan sebagainya ya. Bukan PNS lagi, kalau mungkin bayangan saya PNS itu nggak ada ya. Karena apa sih PNS itu sebenarnya ya bukan tujuan dalam hidup saya. Saya memang pengen berwirausaha. Oh, memang ingin berwirausaha ya. Nah, tapi kan kalau kita mungkin saya nggak masuk di perusahaan ini mungkin ya jadi karyawan itu dari aja. karyawan ya. Iya, Mungkin betul sekali. pengennya bengkel mungkin Pak Koles ya. Ya, betul sekali. Bengkel ya. Las mungkin tukang las ya. Tukang las tuh. Iya, sama saya juga bengkel saya tukang las ya. Oke Pak Boy, sekarang kita kembali ke Pak Boy. Oke. Pak Boy dulunya seorang nelayan ya. Iya, nelayan. Berarti habis lulus sekolah tuh nelayan terus. Nelayan terus Kerjaannya ke laut. ke laut. Makanya hitam Pak Boy ya. Iya, naik Oh, iya. ke gunung. Saya juga dilahirkan dari seorang nelayan Pak Boy, petani juga nelayan. Jadi saya tahu lah kehidupan nelayan seperti apa, begitu kerasnya Pak Boy ya. Iya. Terus Pak Boy, kenapa kok berani memutuskan dari Ambon ya sampai lari ke Jawa ini? Kan butuh pertimbangan yang matang Pak Boy. Iya, Apa benar. memang mungkin Pak Boy memang tidak diinginkan di keluarganya atau gimana? Atau keluarganya memang melarang Pak Boy pergi ke Jawa atau gimana Pak Boy? Bisa diceritakan Pak Boy? Sebenarnya ya dulu kan ya awalnya ya nakal gitu ya. Oh, Pak Boy Jadi nakal. orang tua itu tidak menganggap gitu. Jadi dia Nakalnya ngusir. gimana Pak Boy? Nakalnya ya itu Mabuk biasanya gitu? mabuk Oh, ya. mabuk ya. Tapi setelah saya kenal AMS Group ya, saya berubah. Berubah. Sekarang udah nggak pernah mabuk lagi. Enggak. Alhamdulillah ya. Ya nggak pernah mabuk karena sudah sukses. Alhamdulillah ya. Teman buat contoh ya. Iya. Terus Pak Boy memutuskan bisa ikut AMS ke Jawa itu pertimbangannya bagaimana Pak Boy? Awalnya keluarga gini gimana? Pak, awalnya itu saya senang sekali ya diajak untuk jalan-jalan gitu. Oh gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kok bisa sukses. Awalnya saya senang diajak jalan-jalan. Itu Yang awalnya. penting jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Karena dari kampung, dari Iya. pulau ya. Pak Boy kebetulan dari Ambon di pulaunya lagi kan? Di pulau itu di tempat pulau seramnya itu. kalau- Pulau seramnya ya. Makanya seram-seram Iya. orangnya ya. Salah satunya Pak Boy seram juga ya. Oh gitu. Jadi yang ada di benak Pak Boy berarti yang penting saya bisa jalan-jalan lah. Iya, Saya nggak peduli jalan-jalan. mau sukses seperti apa. Yang penting saya diajak jalan-jalan gratis lagi Iya. keliling Indonesia ya. Dari Ambon waktu itu ke Makassar. Ya dari Makassar langsung ke Surabaya. Gresik. Gresik, Gresik baru ke Surabaya. Surabaya. Setelah Surabaya ke Tuban. Bojonegoro ke Tuban. Dari Tuban Pak Boy sukses promosi Iya. jadi promosi manajer di Tuban. situ, dan setelah itu buka kantor di Ngawi. sana. Nganjuk dulu. Oh iya, Nganjuk. Nganjuk dulu. Setelah Nganjuk baru Ngawi. saya paksa ya. Teman-teman ya, perlu diketahui Pak Boy ini orangnya orang yang tidak mau punya kantor loh. Jangan salah. Jadi Pak Boy ini kalau disuruh buka kantor itu ketakutan karena dia bingung.
saya buka kantor, kayak mana caranya? Betul kan Pak Boy ya? Iya benar. Kalau nggak saya paksa, jadi Pak Boy itu nggak akan bisa buka kantor. Jadi ceritanya itu 4 bulan yang lalu itu Pak Boy itu saya telepon, saya lihat ini sudah layak punya kantor. Saya telepon Pak Boy, cepat punya kantor. Ya, saya suruh berangkat ke Ngawi, siap nggak siap kamu harus berangkat ke kantor. Awalnya ke Pare Pak. Awalnya kemana? Kan suruh coba ke Pare ya, Nggak Kediri jadi. ya. Ternyata nggak jadi, suruh ke sini nggak jadi. Akhirnya saya paksa langsung, saya nggak mau tahu, berangkat ke Ngawi. Ngawi. Ternyata di Ngawi, alhamdulillah dalam waktu 4 bulan Pak Boy sudah Iya. bisa mempromosikan Satu tadi pagi ya, assistant mempromosikan manager. new assistant manager. Ya Pak Boy ya betul Iya, ya. benar sekali. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau kita simpulkan ya dari perbincangan kita tadi ya, intinya mereka berdua ini Pak Kolis, Pak Boy, termasuk saya ya, itu semua dari nol, semua dari lapangan dan berakhir jadi orang sukses. Anda yang masih di lapangan, ya Anda yang masih proses, Anda yang mungkin masih ditolak, kehilangan tim, kehilangan 1, 2, 3 orang, bahkan yang mau pengejaran tiba-tiba habis, apalagi yang kemarin ya masa pandemi ya, banyak sekali yang krunya habis, tapi nggak usah khawatir, ya semua ngalami kok. Kita yang sudah sukses ngalami nggak kehilangan Ya, tim? betul, Pak ngalami. Kolis, Ngalami selama proses, Mengalami. ya saya Tak juga bersyukur. ngalami, ya. Tapi yang saya alami ini nggak sama seperti yang mereka alami. Saya kehilangan tim tidak pernah habis. Kenapa? Tim saya karena banyak sekali, ya. Kehilangan tim pernah, separuh hilang pernah, 3/4 hilang pernah. Tapi kenapa kok masih banyak? Karena tim saya nggak pernah sedikit. Tim saya selama saya proses, ya itu rata-rata di atas 10. Jarang saya punya tim di bawah 10. Karena dulu waktu promosi zaman saya itu, saya promosi asisten itu harus di atas 30 orang. Ya, dan saya promosi 45 orang. Promosi manajer juga 50-an orang. Ngeri pokoknya dulu ya. Nah, sekarang kan lebih mudah, lebih gampang. Betul ya, Pak Kolis ya? Betul sekali. Oke, ada kiat-kiat sukses Pak Kolis untuk teman-teman kita yang lagi di lapangan, ya teman-teman kita yang lagi berjuang ya. Yang di seluruh Indonesia kru AMS ya, ada ribuan orang ya yang sekarang nanti ini akan menyaksikan video kita. Ya. Ya. Silakan dari Pak Kolis dulu, ada kiat-kiat sukses bagi mereka Oke. biar mereka tidak putus asa ya. Iya. Oke guys, yang jelas teman-teman untuk kiat-kiat kita sukses untuk ke depan, yang jelas yang pertama sekali yang harus kita dengarkan adalah ikuti ya arahan dari mentor kita atau manajer kita. Itu yang pertama. Kedua, jangan pernah menyerah pada saat kita berjuang. Karena dari kegagalan itulah kita akan menemukan suatu formula kuncinya untuk bagaimana kita bisa melangkah yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bagaimana kita tidak pernah putus asa ya untuk berjuang. Semangat selalu, karena dari semangat itu tumbuh ya suatu keberanian untuk melangkah selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju, dan mungkin 1000 langkah lebih maju lagi. Kita akan menemukan suatu kunci keberhasilan yang sangat luar biasa sekali. Itu dari saya. Kalau dari Pak Boy, Kalau dari saya intinya ketika kita sudah melihat orang lain bisa sukses, berarti itu salah satu bukti untuk bahwa yang penting kita bertahan di kondisi apapun. Jadi cobaan atau tantangan itu sebagai batu loncatan untuk kita bisa maju. Itu aja dari saya. yang berarti yakin Pak Boy ya? Iya, yakin. Oke ya teman-teman ya, dari itu ya Anda sudah mendengarkan ya kiat-kiat ya dari cerita juga dari Pak Kolis, cerita dari Pak Boy ya, dan Anda juga bisa melihat sendiri mereka juga dari lapangan, saya juga dari lapangan, dan mereka bisa sukses ya. Saya akan tunggu siapa lagi yang akan interview dengan saya, siapa lagi yang akan komunikasi sama saya ya. Kita akan diskusi lagi, kita akan sharing-sharing lagi. Tunggu perjalanan saya selanjutnya di kota Anda, di kantor Anda. Dadah. Dadah. MS Group masuk akal.